Ya, Unsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Talk Today PJTV. Saya masih ditemani oleh Kang Saiful Bahri, merupakan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Demokrat. Dan kita masih berbincang mengenai peluang besar untuk petani kakao Kabupaten Bandung. Kita sudah banyak begitu ya membahas mengenai peluang besar untuk para petani, utamanya memang kakao ini tidak hanya menjadi peluang bisnis yang luar biasa, tapi juga punya nilai sejarah sebetulnya di Jawa Barat dan cikal bakalnya dari Kabupaten Bandung, begitu Pak ya. Sebetulnya asal tanaman kakao ini dari mana sih, Kang Saiful? Sebenarnya ini dari luar ya, dari luar negeri, dan mereka dibawa oleh pendahulu kita lah dari zaman penjajah, dengan sama dengan teh, sama dengan kopi dibawa ke tanah air ya. Di kita Jawa Barat itu pernah jadi pensuplai kakao terbesar di nasional. Bagaimana daerah ke Garut, Sukabumi, Kabupaten Bogor dan Bandung ini menjadi suplai kebutuhan kakao nasional. Karena mungkin wilayah yang tropis Pak bisa akhirnya betul bisa pendahulu. Katakan baik itu ketinggian maupun suhu itu bisa masuk itu tanaman ini. Dan meskipun ya sekarang kita kalah bersaing dengan daerah lain ya, karena suplai kakao yang terbesar ini di nasional sekarang berpindah di Sultra, di Kendari dan di Lampung. Itu yang terbesar sekarang ya. Ini industri kakaonya lebih tinggi daripada Jawa Barat. Nah ini makanya saya ingin mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan baik itu budidayanya, baik itu petaninya, untuk bisa menjadikan kembali Jawa Barat jadi sumber kakao di nasional, hasil kakao gitu terbesar begitu ya di nasional. Semoga memang apa yang dicanangkan begitu program-program Kang Saiful bisa terlaksana begitu ya. Lebih mungkin selama 5 tahun ke depan begitu ya, menjadi anggota dewan, nanti ikut lagi konsisten. Ini bocorannya memang saya terima bahwa Kang Saiful ini juga mendapat suara hampir 82.000 begitu ya. Akhirnya warga masyarakat Kota Bandung begitu, Kabupaten Bandung memilih Kang Saiful dengan aspirasi yang begitu luar biasa. Mungkin sedikit ini satu apresiasi yang luar biasa begitu Kang Saiful untuk wilayah Kabupaten Bandung sendiri. 82.000 suara di emban oleh Kang Saiful saat ini. Perasaannya sedikit bagaimana Kang Saiful? Ya cukup kaget ya, cukup kaget dan di luar prediksi kita ya. Ya yang penting kan dulu semangatnya asal lolos ya. Tidak melihat jumlah suara yang diberikan kepada saya ya. Ternyata pas di hasil akhir kok, alhamdulillah ini banyak gitu ya yang memberikan dukungan ya untuk saya untuk jadi wakil masyarakat di Kabupaten Bandung. Tentu ini menjadi amanah yang sangat berat untuk saya jalankan, karena buat saya ini pengalaman pertama ya untuk bisa menjalankan tugas sebagai anggota dewan. Banyak harapan-harapan yang masyarakat untuk ke sayanya untuk bisa dijalankan dengan baik ya. Ada aspirasi-aspirasi yang katakanlah masyarakat ya wajar lah belum bisa membedakan tugas pokok kepala daerah dan tugas pokok dewan gitu ya. Memang suka artinya disamaratakan begitu kan. Ya, itu sudah wajar ya masyarakat belum memahami itu, tapi saya punya program reses, punya sosialisasi perda, saya jelaskan itu voksi anggota DPRD itu, anggota DPRD itu seperti apa. Mungkin boleh diinformasikan kembali ke masyarakat utamanya kan sebetulnya tugas pokok DPRD sendiri memang batasannya di mana sih sebetulnya. Jadi aspirasinya mungkin bisa nyampe, kemudian juga bisa tepat sasaran begitu. Betul. Jadi untuk masyarakat bahwa tugas pokok anggota dewan ya itu ada 3 sama seperti DPR RI ya. DPRD provinsi yang pertama adalah bersama-sama eksekutif dengan Pak Gubernur menyusun anggaran belanja daerah setiap tahunnya APBD. Kemudian keduanya menyusun juga tentang peraturan-peraturan daerah yang kita sepakati bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam ini Pak Gubernur, dengan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mensahkan sebuah kebijakan melalui peraturan daerah.
Itu tugas yang kedua, dan tugas yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bagaimana program-program yang masuk, ya, program-program pemerintah provinsi yang diluncurkan oleh eksekutif ke masyarakat, terutama di daerah pemilihan, ini menjadi atensi khusus saya untuk membantu mengawasi, ya, apakah program ini sudah sampai tepat sasaran, efektif, efisien, ya, akuntabel dan berkualitas. Nah, ini tugas Dewan juga harus bisa mengkritisi fungsi pengawasan itu. Jadi tiga hal itulah yang selama ini saya pegang untuk menjalankan roda organisasi keanggotaan DPRD provinsi. Baik, kalau Bapak kan memang di anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Demokrat begitu Pak. Di Komisi 2 ini sendiri mungkin membidangi apa saja Pak? Karena tadi cukup luas begitu ya, mungkin lebih spesifik lagi. Nah, saya saat ini diberi amanah duduk di Komisi 2, yang mitra kerja kita bidang ekonomi sebenarnya. Ekonomi, di mana ada 9 mitra kerja kita yang selama ini kita berdiskusi, bersilaturahmi, ya, menyusun baik itu program, menyusun anggaran, ya, itu dari 9 ini, ya. Yang pertama itu Dinas Perikanan dan Kelautan, ada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, ada Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, ada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, ya, ada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, ada Dinas Pariwisata dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Dinas Industri dan Perdagangan, serta Biro Ekonomi Pemprov Jawa Barat. 9 mitra ini yang selama ini kita sering ketemu, sering melakukan rapat-rapat dengan eksekutif itu. Ya. Mungkin sebelum jadi anggota Dewan tentunya ada beberapa pandangan yang berbeda Pak, ketika sebelum dan juga sesudah begitu. Mungkin yang dirasakan Kang Saiful sekarang bagaimana sih Kang? Apakah lebih ternyata memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih dalam lagi mengenai permasalahan tadi, atau mungkin hal-hal yang lebih mendalam lagi bisa ternyata gini ya, jadi anggota Dewan tuh ternyata susah juga ya, harus tembus dan sebagainya begitu Kang? Iya, betul ya. Kata orangnya, banyak ribuan orang ingin jadi anggota Dewan. Ya. Ribuan orang ingin jadi anggota Dewan. Ternyata bahwa untuk mencapai itu ya diperlukan segala sumber daya untuk kita bisa meraihnya. Dulu tuh pandangan kita jadi anggota Dewan mahal gitu ya. Ya tergantung kitanya sih ya. Apa butuh modal besar begitu Pak? Ya butuh modal besar ya, terutama ya logistik dukungan yang sangat besar ya. Dan kebijakan masyarakat ya menjadi hal utama begitu. Di tengah kepercayaan publik terhadap DPRD rendah, kita harus meyakinkan masyarakat untuk bisa memberikan suaranya, amanahnya kepada kita gitu. Nah, itu kan perlu seninya ya, perlu seni bagaimana harapan masyarakat ini kita jadikan sebuah penyemangat buat kita untuk bisa lolos gitu ya. Terus yang pertama, yang kedua mungkin tanaman-tanaman kita yang tanda kutip ya. Selama ini kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah kita sebarkan di masyarakat gitu yang tidak luas dulu tapi mungkin sekitar dulu gitu ya Pak ya. Contoh kecil misalkan jadi ketua RT aja dulu lah. Peran begitu. Ya, perannya seperti apa di masyarakat. Ya dulu saya pernah jadi ketua RT nih ya, jadi tahu gitu ya kebutuhan masyarakat seperti apa, bagaimana mengelola keuangan, iuran dari masyarakat itu harus dipertanggungjawabkan seperti apa gitu. Dari yang kecil dulu. Dari yang kecil dulu lah. Jadi harus belajar dengan berada di tengah masyarakat itu harus teruji dulu lah di situ gitu. Sehingga nanti ketika pas saatnya pemilu saya kira kita tidak terlalu keluar banyak. Ya, tidak keluar banyak untuk karena perannya sudah lebih dulu tanda kutip dimainkan begitu Pak. Artinya ya, kita sudah berjalan langsung, begitu ya. Saya tidak langsung bahwa keberadaan kita itu dirasakan oleh masyarakat secara meskipun kita hanya sedikit berbuat kebaikan tapi buat mereka itu banyak artinya gitu ya. Jangan tiba-tiba muncul saja begitu ya. Biasanya kan kalau musim pemilu baru pada tebar pesona gitulah. Tapi baiknya kita dari dulu tuh udah siapkan tanaman kita, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita sebar itu kita rawat gitu. Jadi kekuatan buat kita satu saat kalau kita ada niat maju ya kita
sudah ada dukungan dari masyarakat secara emosi gitu ya. Sebelum jadi anggota dewan Pak, pengusahakah atau sebetulnya background yang melatar belakangi Bapak untuk terus maju 2019 belum berhasil, 2024 tetap konsisten begitu Pak. Karena betul tadi di awal Bapak sampaikan tidak hanya modal yang cukup harus bisa begitu ya, tapi juga percaya masyarakat. Tapi rasanya modal ini juga penting begitu Pak, karena kan untuk dan lain sebagainya perlu gitu. Ya kalau saya dulu belajar ya di Palu Gada ya. Jadi apa yang lu mau gue ada dulu prinsipnya ya. Jadi apapun itu yang penting halal. Betul. Ya kita layanilah. Ya memang besar saya di dunia pendidikan. Saya di dunia pendidikan ada rintisan sekolah ya. Dulu rintisannya ya dari penitipan anak ya. Kita punya penitipan anak karena senang di dunia pendidikan, karena saya basic di pramuka, nempelnya ke pendidikan. Akhirnya saya buat PAUD TK di situ. Kemudian ke percetakan ya. Bagaimana membuat buku ya, menerbitkan buku gitu ya. Untuk kita jual, untuk kita pasarkan. Jadi di percetakan bisa gitu ya, di hal-hal yang sifatnya belajar kewirausahaan lah ya. Dari situ ya dari awalnya dari situlah. Baik, jadi mungkin bisa disimpulkan seorang pengusaha ya bisa. Jadi akhirnya mungkin melatar belakangi Kang Saiful untuk tetap konsisten begitu ya, mengemban tugas menjadi seorang wakil rakyat dengan suara kurang lebih 82.000. Artinya ada amanah besar yang diemban Kang. Semoga tetap bisa juga konsisten, karena ini juga dukungan dan dari masyarakatnya harus dijaga begitu, dirawat dalam tanda kutip ya Kang ya. Kita masih ada satu segmen terakhir, untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Talk Today PJTV bersama Kang Saiful Bahri.